الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل القرآن موعظة وهدى ورحمة للمؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلقني فهو يهدين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط مستقيم قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بأشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpahan taufik hidayahnya pada subuh pagi hari ini kita semua bisa berhadir di majelis, di masjid, di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita diberikan taufik hidayah oleh Allah bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis Masjid Kahraba yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini ulun dimintakan membacakan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 46 ila akhir dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah mukjizat yang paling besar yang diberikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran itu pahalanya sangatlah besar. Satu huruf kita membaca Al-Quran 10 pahala diberi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
Man qara'a, siapa yang membaca Al-Quran harfan satu huruf min kitabillahi, daripada kitab Allah, ya Al-Quran lah. Falahu, maka bagi orang yang membaca Al-Quran itu, bihi dengan dia, hasanatun, hasanah mendapat satu kebaikan. Wal hasanatu, bermula satu kebaikan itu, bi asri amsaliha, dibalas Allah 10 pahala. La aqulu, kata Rasulullah, tidaklah saya mengatakan alif lam mim, harpun satu huruf. Ya ada kalau di Al-Quran alif lam mim ha mim to sin. Nah, ada dulu orang membaca to sin itu tosa ya. Ya kada belajar alif lam mim itu apa bacanya alama. Nah, lalu murid maka guru adalah bari ada boleh aja mengesahkan tapi jangan menyambat ya kalau aja lah. Nah jadi kebetulan si murid ini kan dia sore itu sekolah madrasah, pagi sekolah umum. Itu salah pak bacaannya, salah pian baca alama, bacaannya itu alif lam mim. Supan mana gurunya ya kah? Kada belajar Al-Quran. Jadi ujar Rasulullah, kata Rasulullah, tidaklah saya mengatakan alif lam mim itu harpun satu huruf, walakin tetapi alifun harpun satu huruf, alif alif. Nah alif harpun satu huruf, walamun alif lam harpun satu huruf, wa mimun alif lam mim, wa mimun harpun, dan huruf mim satu huruf. Nah lalu artinya bila kita membaca dalam Al-Quran itu alif lam mim, itu kita bapak ibu diberi Allah Ta'ala pahala 30 pahala. Satu alif tadi alif lam mim, nah 3 huruf itu bukan dianggap satu huruf kata Rasulullah, tapi dianggap 3 huruf, huruf alif, huruf lam, huruf mim, diberi Allah Ta'ala 10 pahala. Apalagi kita membaca selembar kah, sejus kah, ya kah? Tapi biar selembar aja kita membaca atau sebelah lembar, tapi istiqomah bapak ibu membaca, banyak pahalanya daripada kita membaca sekali baca sejus tapi waktu malam nisfu Sa'ban aja, ya kah? Nah selembar atau sebelah muka lembar itu, tapi hari-hari sehari selembar afdol daripada membaca sekali baca sejus tapi waktu malam nisfu Sa'ban aja. Nah apalagi mau sejus hari-hari, ya Allah, Masya Allah. Nah kembali itulah diantaranya Al-Quran tadi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan melajarkan Al-Quran. Nah itu dulu anunya, muqaddimahnya lah. Lalu kembali kita kepada tafsir Al-Quran, ya kah? Nah ayat yang 46 ini berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, apa artinya? Ya Al-Quran ini tafsirnya ya kan, ianya adalah kalau terjemah tuh beda maknanya. Wallazina yazunnuna, kata Allah, dan mereka-mereka yang yazunnuna, yukinun maknanya, mereka orang-orang Islam itu yukinun, yakin mereka. Jadi orang beriman itu yakin,
annahum mulaku rabbahum bil ba'si, tafsirnya bahwasanya atau sesungguhnya mereka orang yang beriman itu mulaku menemui mereka rabbahum akan Tuhan mereka. Jadi kita sebagai orang yang beriman yakin nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, bil ba'si, waktu hari dibangkitkan. Di dalam hadis itu nanti setiap manusia, setiap hamba Allah yang beriman itu tidak ada lagi memakai terjemah, langsung berhadapan dengan Allah yang laisa kamislihi, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan hamba di dunia tadi, mulai balik dihitung sudah amal baik dan amal jahat kita sampai kita menghembuskan napas terakhir. Nah, langsung tidak ada terjumanun, tidak ada penerjemah, langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang beriman itu yakin bahwa mereka bertemu akan Tuhan mereka waktu bil ba'si, waktu dibangkitkan. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka orang beriman itu ilaihi, kepadanya, kepada Allah, rajiun fil akhirati payujazihim. Nah, kembalilah kepada Allah di akhirat. Bapak payujazihim, maka Allah Ta'ala balas akan mereka perbuatan hamba tadi. Makanya Bapak Ibu, apabila seseorang itu sudah meninggal, maka tulisannya apa di muka rumah? Benderanya warna hijau, tulisannya warna kuning. Apa bacaannya? Biarpun kaya raya nangai rumah kayak istana, bila sudah meninggal tulisannya tetap bendera hijau, ya kah? Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Bila kita adalah meresapi ayat itu, rasa bergetar kita ya kah? Maka itu sesuatu yang pasti, ya kah? Kita semua ini apa jar? Camat, ya kah? Camat, calon mati. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Dari Allah menciptakan, kepadanya lah kita kembali. Maksud kembali di akhirat. Lalu Allah Ta'ala balas segala perbuatan mereka orang-orang mukmin tadi, orang Islam semuanya. Artinya makanya adalah membaca hidup ini jangan dibuat berat, tapi ingat pertanggungjawabannya ada. Artinya santai aja, terserah hikam aja nih bahasanya dalam Al-Quran, terserah aja gawin apakah, tapi ingat ada pertanggungjawabannya, yaitu di akhirat. Dan pertanggungjawaban itu tidak bisa diwakilkan langsung, ya kan? Lalu di akhirat itu, lamun sudah kita menerima catatan amal kita itu dari Allah, tangan kiri yang menerima, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ujar santri itu statusnya game sudah. Game sudah. Bila tangan kiri nih mengambil catatan, maka kata kawa bila memang tangan kiri ini sudah, maka kata kawa ambil tangan kanan merabuti, kata kawa di rekayasa, kata kawa ditapal-tapal Tuhan tak, ya kah? Kamu di dunia ini kawa aja dikiki-kipi mata, ya kah? Nah, Allah Ta'ala adil kan. Nah, bila tangan kiri yang menerima catatan, game sudah, tiket VIP masuk neraka. Di tangan kiri yang menerima, ya Allah. Tapi bilanya tangan kanan yang menerima amal catatan dari Allah Subhanahu wa taala,
nah itu sudah, itu basyir pada sudah gembira, sudah tiket masuk surga. Mudah-mudahan kita seberataan sekeluargaan muslimin dan muslimat nanti menerima catatan amal kebaikan di hari kiamat itu di hadapan Allah, tangan kanan kita yang menerima. Ya Allah, bilanya berat sudah amal kebaikannya ya ada ya Allah. Nah jadi pas tabikul khair aja lagi di dunia ini ya Tuhan, ayo ikam berlomba-lomba berbuat kebaikan, berlomba-lomba ya kah mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah diulahkan, sudah dibikinkan Allah taala jalannya ya Allah, termasuk kita sholat subuh, hadir di majelis itu adalah jalan-jalan ke surga. Ya Allah, di hadis Nabi kata Rasulullah, siapa yang berjalan di satu jalan yang dia menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala mudahkan dia jalan ke surga. Itu hadisnya sahih, ya kan? Kata Rasulullah, artinya barang siapa berjalan di satu jalan ilmu, artinya menuntut ilmu agama, maka Allah Ta'ala mudahkan jalannya ke surga. Lalu ujar guru Bahari Malajari itu hadis lagi dijesidin, jalan surga itu kan mahal harganya, dimudahkan Allah masuk surga dengan sebab seorang hamba tadi berjalan hidup di dunia ini menuntut ilmu agama, dimudahkan Tuhan surga di akhirat. Nah jadi jar guru, surga aja dimudahkan Tuhan, padahal surga itu berat. Orang masuk surga ya Allah kada gampang ya kah, kada bisa ditukar dengan amal. Nah apalagi ujar residin, ujar perguruan nih, kehidupan di dunia aja kada ada apa-apanya ya kah. Nah, di akhirnya dimudahkan surga, apalagi urusan dunia aja dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab orang tadi berjalan di satu jalan menuntut ilmu. Apalagi Masjid Kahrobani hampir setiap malam ya kalau majelis lah. Nah ya kan tuh jalan torikon minal jannah neta. Nah, jadi ayat itu tadilah. Nah, jadi orang-orang beriman itu yakin bahwasanya mereka itu bertemu dengan Tuhannya di hari kiamat dan mereka kembali kepada Allah dengan di akhirat, yaitu dibalas Allah. Artinya apa? Kita mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal kebaikan atau amal keburukan, ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak luput daripada catatan Raqib dan Atid. Ya kalau nah bilanya amal kejahatan, kita setiap manusia itu pasti sudah ya kalau selain daripada Rasulullah tah. Kalau Rasulullah kan maksum ya Allah, pasti bisa mengerjakan kejahatan, tapi ada taubat. Nah bilanya orang itu bisa melaksanakan menggawi dosa, mengerjakan dosa di dunia, lalu dia bertobat, dihapus kan sampai ke akhirat ya kah, kan sampai ke akhirat. Setiap manusia itu selain Rasulullah pasti bisa berbuat kesalahan. Tadi sudah hadis Nabi, al insanu mahalul khoto wan nisyan, manusia itu tempat salah dan hilap ya kah. Makanya aku lain malaikat jari ya Allah, artinya salah. Malaikat itu kan bisa salah ya Allah, karena kan diberi nafsu. Namanya nyalahkan kita nih nafsu ya. Hendak itu hendak ini ya kah, menggawi nang dilarang Allah ya Allah. Nah nafsu Allah coba kada diberi nafsu ya kah. Jadi ayat 46 tadi, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbahum wa annahum ilaihi rajiun. Nah itu. Lalu ayatnya seterusnya, ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Ini menceritakan tentang Bani Israel. Kata Allah, ya Bani Israel, wahai
anak cucunya, keturunan buhan Bani Israel, ya kah? Uzkuru nikmati, ingat oleh kamu wahai Bani Israel, nikmati allati, akan nikmat-nikmatku, allati yang an'amtu, yang aku berikan, alaikum, atas kamu. Nah artinya sama lawan kita ini banyak diberi Allah Ta'ala nikmat luar biasa. Yang nyata yang paling nikmat yang paling besar Bapak Ibu diberikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Itu nikmat yang paling besar. Alhamdulillah kita aja beriman, dilahirkan Islam, artinya mulai orang tua kita Islam, ya kah? Nah, lalu kita diberi Tuhan nikmat, misal nikmat yang nyata aja nih, bukan duit aja. Nikmat itu nikmat sehat. Alhamdulillah sehat. Biar banyak Bapak Ibu kita punya uang, semua bank ada tabungan, tapi semua penyakit ada juga di awak, ya kah? Yalah. Lalu kita mensyukuri nikmat kita, misal nikmat sehat kita, nah alhamdulillah kita sehat seberadaan. Yang sakit mudahan disehatkan Allah, ya kah? Nah, syifaan ajilan, kesembuhan yang segera. Yaitu apa? Kita mensyukuri nikmat Allah yang diberikan Allah kepada kita, bisyukri alaiha, dengan bersyukur alaiha, atas nikmat itu. Artinya kita gunakan nikmat itu bitaati, dengan berbuat taat kepada aku, kata Allah. Nah, kita diberi Tuhan nikmat sehat, kita gunakan kesehatan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih kita diberi sehat, alhamdulillah, salat subuh berjamaah, hadir di majelis, itu orang itu namanya bersyukur dengan nikmat Allah. Karena kenikmatan itu kadang 2-3 kali, nikmat hari ini kita belum tentu terulang esok hari. Nah makanya apabila kita hendak mengerjakan kebaikan itu jangan ditunda-tunda. Misal kita hendak bersedekah, kan diberi nikmat berupa uang Bapak Ibu, jangan menunggu esok. Padahal hari ini misal sudah aku hendak bersedekah menyantuni anak yatim, nah sekali apa esok aja kita asa nah jangan. Kalau innalillah wa inna ilaihi rajiun, ya kah? Karena malaikat Israel itu kada mau WA, ya kah? Kada mentektoki kita, ya kan, langsung jadi Allah, wahai malaikat Israel, tuh si A bin si A sudah sampai waktunya cabut. Pas subuh istri menggarak berapa aja rabahnya nih, pina karas mulai ujung sampai ke atas. Nah karas awak nih maksudnya, banyak bangun masih mandi kita ke masjidan, malam ini majlis salim kada bergerak. Nah dirihati warnani sudah kada lagi. Innalillah. Nah, makanya jangan ditunda-tunda, secepatnya, ya kan? Dengan bitaati, kata Allah, tafsirnya dengan berbuat taat kepada aku. Itu pokoknya berbuat taat, jadi jangan ditunda-tunda. Sama lawan kita sembahyang sampai waktu sholat, ya Allah lah. Apakah misalnya mungkin kita lelaki ini jarang mau menonton TV nang sinetron telah, nah Indosiar telah mulai subuh nih pagi awe ada sudah sinetron telah sampai maghrib bilang betangisan aja. Nah ya antara dua aja tak, mun kada nang bini kayak sahabat selingkuh nang laki itu jauh lo lihat tuh nah menangis kayak nang bini, jadi nang menonton deh jar laki kenapa menangis tuh ya, terbayang kayak ikam nang kayak itu jar, aneh tuh ditonton, ya Allah. Padahal azan sudah azan zuhur, azan asar, misalnya asar zuhur sama pokok asik deh tuh nah. Jangan dilambat-lambatakan, ya kah? Segera, ya kah? Sinetron tuh esok ada aja pulang bersambung, ya kah? Apalagi India nang ditonton, ya Allah, berjoget behemat betangisan kan akhirnya tertawaannya tertipu kita. Bukan kita kada boleh mau nonton hiburan itu, cuman jangan sampai melambat-lambatakan kewajiban.
Ya kalau wa anni faddaltukum, ujar Allah, dan sesungguhnya aku melebihkan, memberikan, mengurniakan akan kamu ai abaakum, atas bapak-bapak kalian, alal alamin ai alimi zamanahum, mereka orang menjadi mengetahui atau orang yang alim atas masa-masa mereka. Makanya bubuhan Bani Israel itu babi banyak mudah kayak pintar-pintar mulai dahulu jualah, cerdas otaknya telah. Nah, tapi ada juga yang beriman mereka telah. Nah, wattaqu ay khafu tafsirnya, dan takuti oleh kamu. Apa yang ditakuti kata Allah? Yaumal la tujza, pada hari yang tidak dinanti-nanti padanya. Ada satu hari nang takutan orang seberataan, tidak ada kada hendak menamuni itu pihi padanya, nafsun oleh satu jiwaan, nafsin daripada satu jiwa hati seseorang, syai'un sesuatu atau sedikit pun. Seberatan orang kada hendak menanti hari ini, bapak ibu. Apa itu yang tidak diinginkan adanya hari itu, satu hari yang tidak dinantikan oleh seseorang, karena hari itu sangat mengerikan, sangat mengerikan, yaitu huwa yaumal qiyamah, hari kiamat. Hari kiamat itu asyaddu, persangatannya luar biasa. Ya Allah, coba kita baca di suratul Al-Qari'ah telah. Ya Allah, manusia itu nabajar seperti kapas yang dihembur di angin. Wah, manusia. Janganlah kita membayangkan hari kiamat. Coba kita lihat di YouTube itu nang tsunami Wajawi nang di Aceh. Hanya tsunami, hanya satu provinsi Aceh jawab. Kalau hari kiamat ini, wah, gunung Kiram, gunung Mawar tuh kan habis. Nah, ya Allah, sealamat nenek. Nah, itu nang kada dinantikan semua orang, yaitu hari kiamat. Ya kan, pun hari raya dinanti akan benar ya Allah, apalagi hari raya fitrah itu bilang setiap hari berhitung. Ya kan, puasa hari dah. Alhamdulillah 29 hari lagi kita hari raya Jarhan. Itu dinantikan karena coba hari kiamat adalah yang menantikan. Adakah yang bertakon ke BMKG apabila ke kiamatnya Jarhan? Tidak, karena hari yang sangat ditakutkan itu, ngeri ya kan. Tapi tidak bisa kita lari daripada itu. Semua manusia akan menemui itu. Yang sudah mati akan dibangkitkan. Tiupan yang pertama, tiupan yang kedua, terus dibangkitkan seluruh manusia yang di dalam kubur. Dan di dalam tafsir lagi, habis waktunya lah. Nah, 5 menit lagi. Nah, pokoknya kita aman aja lah. Manusia itu bapak ibu dibangkitkan dari kubur itu kada sama rupaan. Ada suami istri beda, ya kah? Ada suaminya bercahaya, mukanya terang daripada lampu tuh. Nah, oh sekalinya ahli sholat, ahli wudu orangnya. Jadi cahaya badan seorang hamba Allah yang beriman itu nanti dibangkitkan tergantung asarul wudu'i, bekas wudunya. Makanya di dalam fikih itu maka berlebihlah ika mujasidin menyapui anggota tubuh yang wajib diudui tadi. Misalnya siku berlebih sedikit ke sini, nah supaya muhajjalin karena bercahaya anggota tubuh itu dibangkitkan dari kubur, ya kah? Batis pokoknya anggota tubuh. Ada lagi dibangkitkan seperti muka babi pada orang yang beriman. Macam-macam nanti dibangkitkan daripada kubur tergantung amal ibadahnya, ya kah? Yang dibangkitkan seperti kepala itu hemar babi itu, yaitu orang yang tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, jadi macam-macam dibangkitkan. Nah, 5 menit lagi lah. Nah, berarti 4 menit lagi. Nah,
tidak dinantikan itu hari kiamat. Wala tuqbalu, bisa juga tak dibaca wal ya, bisa jawab wala yuqbalu. Nah jadi dua adalah Al-Quran tah, bolehnya membaca atau tak tuqbalu yak apa yuqbalu, asal tahu tafsirnya. Nah jadi bisa dibaca dengan ta awalnya, bisa dibaca dengan ya. Minha syafaatun, dan tidak terpakai, tidak diterima nanti di hari kiamat itu minha daripadanya syafaah, bantuan. Misal bang kita misalnya pejabat tinggi, nah menelpon Allah Ta'ala tuh, wahai Allah tuh anak ulun tolonglah jangan tapi di berat-berat hukumnya kisah-kisahnya aja kada kawa. Ya Allah kan terpakai itu di dunia aja nang terpakai itulah. Nah di dunia aja ay salaha syafaatun patuqbalu pamalana min syafiin, tidak ada baginya bisa memberi bantuan maka diterima, tidak ada bantuan yang bisa menolong seseorang tadi, ya kah, min syafiin, daripada orang yang menolong. Wala yu'khazu minha adlun, pidaan, dan tidak dijadikan daripadanya satu keadilan, pidaun, apa pida, tebusan. Kalau ditebus nah jangan ditebus kan dalam amplop nggak kada jadi, soal hukumannya 15 tahun, sekalinya 3 tahun aja. Nah kata pakai di akhirat, kata pakai itu pida tadi di hadapan Allah, ya kah. Walahum yunsarun ayyamnauna min azabillah, dan tidak ada yang bisa menahan, menghalangi di akhirat itu min azabillah, daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Kalau memang ini sudah diazab dengan sebab perbuatannya, sudah keluarganya tidak ada bisa menapal-napal, kalau bisa menyogok-nyogok, tidak. Karena di akhir itu sudah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa disogok-sogok, tidak bisa ditapal-tapal, ya kah. Nah habis ayatnya atau ayat yang ke 47. Jadi artinya kesimpulannya mulai tadi, kita sebagai orang yang beriman wajib meyakini bahwa kita itu bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada di dalam satu kitab itu sesuatu yang paling lezat, bidadari lezat nanti di akhirat, lezat lagi ada paling lezat, yaitu memandang zat Allah yang laisa kamislihi, yang langsung kita bertemu dengan Allah di akhirat, itu yang paling lezat sudah. Jadi guru apa bidadari nih, ya kan ya kayak itu aja lah. Seorang laki-laki yang masuk surga itu mendapat istri 12.100 bidadari. Nah maka langsung kancang selalu. Tapi bidadari adalah kada kisah kecantikan bidadari. Coba baca di surat Al-Waqiah, ada tentang kehebatan bidadari, ya kah. Wahurun im ka'amsalil lu'lu'il maknun, ya kah, ya kah. Nah waja'alnahu abqara, dan kami jadikan Tuhan bidadari itu abqar, selalu perawan, biar dipakai perawan pulang. Nah itu bidadari. Coba baca di surat Al-Waqiah adalah kalau mau ada adalah Al-Quran yang memadahkan, ya Allah. Nah tapi itu ada apa-apanya dibandingkan orang yang memandang zat Allah yang laisa kamislihi nanti di akhirat. Nah jadi kita meyakini. Yang kedua, apapun yang diberi Tuhan nikmat berupa kesehatan, berupa dan lain sebagainya, kita wajib bersyukur kepada Allah, yaitu kita gunakan nikmat itu dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya nikmat umur panjang, gunakanlah umur kita dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada satu hari yang tidak dinantikan seseorang pun, yaitu hari kiamat. Di hari kiamat itu tidak berguna lagi malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Tidak berguna lagi harta, anak buah, jabatan dan lain sebagainya, melainkan orang-orang yang selamat.
Ya kah? Tidak ada lagi terpakai sogok menyogok di akhirat untuk melepaskan daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bisa memberi bantuan lagi di akhirat itu kecuali dengan karunia rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua barokah kita salat subuh berjamaah, hadir di majlis, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran tetangga muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita, menyehatkan badan kita, meluaskan rezeki kita yang halal, dan dikabulkan segala hajat-hajat kita, hajat dunia dan akhirat, dan dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah, bisa membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendapat syafaat Rasulullah, masuk surga bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Mohon ampun dan maaf segala kesalahan dan kehilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.